Subuh baru saja lewat ketika Slamet sudah mendorong pintu kayu kios pangkas rambutnya. Embun masih menempel di daun pisang yang dibawa pedagang sayur dari kampung sebelah. Di langit timur, cahaya tipis merayap pelan, menyentuh atap seng pasar yang berderet kusam. Pasar itu berada di pinggir sawah, tak jauh dari jalan kecil yang menghubungkan kampung-kampung di pinggiran Yogyakarta. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, pasar sudah hidup. Suara ayam dipotong, denting timbangan besi, teriakan ibu-ibu menawar harga cabai, bercampur dengan azan subuh yang tadi menggema dari musola kecil di ujung lorong. Kios Slamet berada di barisan tengah. Dindingnya dari triplek, lantainya kayu yang mulai melengkung karena lembab. Di depannya tergantung tirai plastik bening yang sering berderit jika tertiup angin. Sebuah kursi pangkas tua berdiri di tengah, menghadap cermin persegi panjang yang sudah sedikit buram di sudut-sudutnya. Ia menyapu lantai pelan-pelan. Rambut sisa kemarin hanya sedikit, terlalu sedikit untuk ukuran sebuah pangkas rambut yang buka dari pagi sampai sore. Di seberang lorong, kios pangkas milik Aris sudah dipenuhi dua pelanggan. Tawa mereka pecah, diselingi suara mesin cukur berdengung ringan. Slamet melirik sekilas, lalu menunduk lagi. Dadanya terasa sesak, tapi ia sudah terbiasa menyembunyikannya. "Pagi, Matt," sapa Pak Darto, penjual ayam potong di sebelah kiosnya. "Pagi, Pak," jawab Slamet sambil tersenyum tipis. Pak Darto menata ayam-ayam di meja kayu. Darah menetes pelan ke ember di bawahnya. Mudah-mudahan hari ini ramai. Slamet mengangguk. Kalimat itu sudah terlalu sering ia dengar, sampai terdengar seperti doa yang kehilangan keyakinan. Ia membuka kotak peralatannya. Gunting, sisir, pisau cukur, botol semprot air. Semuanya tertata rapi. Tangannya cekatan, terlatih sejak muda. Dulu, waktu masih merantau di kota, ia tak pernah kekurangan pelanggan. Tapi di pasar ini, entah kenapa, orang-orang seperti tak melihat kiosnya. Matahari naik perlahan, lorong pasar semakin padat. Bau bawang merah, ikan asin, dan tanah basah bercampur jadi satu. Seorang anak kecil berlari sambil membawa kantong plastik berisi jajanan. Dua ibu berhenti di depan kiosnya, menatap ke dalam sebentar, lalu melanjutkan langkah tanpa berkata apa-apa. Slamet duduk di kursinya sendiri. Ia menatap cermin di depannya. Pantulannya terlihat letih. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Ia baru 45, tapi beban di pundaknya membuatnya terasa lebih tua. Pukul 9, belum satu pun pelanggan datang. Ia teringat percakapan semalam dengan istrinya, Siti. Lampu rumah mereka redup, hanya satu yang menyala di ruang tengah. Anak-anak sudah tidur di kamar. "Besok terakhir bayar SPP, Mas," kata Siti pelan, seolah takut membangunkan anak-anak. "Kalau belum bayar, Rian gak boleh ikut ujian." Slamet hanya diam waktu itu. Tangannya meremas ujung sarung. Ia tahu, uang di kaleng dapur tak akan cukup. Ia sudah menghitungnya berkali-kali. "Insya Allah ada jalan," jawabnya akhirnya. Tapi pagi ini, duduk sendirian di kios yang sepi, ia mulai ragu pada kalimatnya sendiri. Menjelang siang, akhirnya seorang lelaki tua masuk. Rambutnya tipis, jalannya pelan. "Pangkas biasa ya, Pak?" kata lelaki itu. "Iya, monggo silakan," jawab Slamet cepat, hampir terlalu bersemangat. Tangannya bergerak hati-hati. Ia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, tak peduli hanya satu pelanggan. Ia merapikan sisi rambut, membersihkan leher dengan kuas kecil. Lelaki itu mengangguk puas. "Enak tanganmu, Matt," katanya sebelum pergi. Kalimat sederhana itu mestinya menghangatkan hati. Tapi ketika lelaki itu menyerahkan uang dan tirai plastik kembali menutup, kios kembali sunyi, seperti tak ada yang berubah. Dari kejauhan terdengar suara tawa dari kios Aris. "Antri dulu, Mas, satu-satu," teriak Aris bercanda. Slamet menatap lantai, hanya ada segumpal kecil rambut yang harus ia sapu. Menjelang asar, langit mulai mendung. Angin dari arah sawah bertiup membau bau padi yang hampir panen. Tirai plastik di depan kiosnya bergoyang pelan, menimbulkan bunyi gesekan halus yang entah kenapa membuatnya merinding. Ia berdiri dan memegang tirai itu, menahannya agar tak bergerak. Angin tiba-tiba berhenti. Pasar tetap ramai, suara orang bercampur jadi dengung panjang. Tapi di dalam kiosnya, terasa ada ruang kosong yang berbeda, seolah-olah ada jarak tipis antara dirinya dan dunia di luar. Seorang ibu lewat sambil berbisik pada temannya, cukup keras untuk terdengar. "Entah kenapa, saya nggak pernah kepikiran pangkas di situ." "Iya, kayak nggak kelihatan aja kiosnya." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari ejekan. Slamet pura-pura tidak mendengar. Ia duduk lagi, menatap cermin.
Sesaat ia merasa bayangannya sedikit lebih pucat dari biasanya. Ia berkedip dan semuanya tampak normal kembali. Menjelang maghrib, ia menutup kios lebih cepat. Hari itu hanya 2 pelanggan. Uang yang ia genggam terasa ringan. Langkahnya menyusuri lorong pasar yang mulai sepi. Pedagang satu persatu menutup lapak. Azan maghrib berkumandang dari musola kecil. Selamat berhenti sebentar, menunduk hormat sebelum melanjutkan jalan. Di belakang pasar, sawah membentang luas. Kabut tipis mulai turun meski matahari belum sepenuhnya hilang. Ia tak tahu kenapa pandangannya tertarik ke arah sana. Ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada panggilan yang sangat pelan. Ia mengelak, mengusir pikiran itu. Di rumah, anak bungsunya menyambut dengan pelukan. "Bapak bawa apa?" Selamat tersenyum dan mengacak rambutnya. "Doa saja." Siti menatapnya dari dapur, tatapan yang penuh harap sekaligus cemas. Ia menyerahkan uang hari itu tanpa banyak bicara. Siti menghitungnya, lalu menarik nafas panjang. Malam turun pelan. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar. Dari kejauhan, anjing menggonggong sebentar lalu diam. Selamat berbaring, menatap langit-langit rumahnya yang bercak-cak. Ia merasa kecil, bukan karena kemiskinan semata, tapi karena tak mampu memenuhi perannya. Dalam gelap, ia mendengar suara angin menyentuh genting. Lalu, entah kenapa, terlintas dalam pikirannya kalimat yang pernah ia dengar dari seorang pedagang tua di pasar. Rezeki itu bisa dipanggil, asal siap membayar. Selamat memejamkan mata rapat-rapat. Ia belum tahu, kalimat itu akan menjadi awal dari sesuatu yang perlahan menggerogoti hidupnya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya ia tidak langsung menolak kemungkinan itu. Pagi berikutnya, Selamat datang lebih awal dari biasanya. Langit masih kebiruan ketika ia membuka gembok kios. Udara pasar terasa lebih dingin dari kemarin. Entah karena mendung yang belum benar-benar pergi, atau karena pikirannya sendiri yang belum juga tenang. Kalimat itu masih terngiang. Rezeki itu bisa dipanggil, asal siap membayar. Ia mencoba mengusirnya dengan menyibukkan diri, menyapu lantai, mengelap cermin, menata ulang gunting dan sisir seolah-olah kerapian bisa mengundang pelanggan. Lorong pasar perlahan hidup. Bau tempe goreng dari warung Bu Sarti menyusup bersama asap tipis. Pak Darto sudah mulai memotong ayam. Bunyi ceklek-ceklek goloknya terdengar teratur. Namun sampai matahari naik setinggi atap seng, kios Selamat tetap kosong. Menjelang siang, seorang perempuan tua berhenti di depan kiosnya. Rambutnya disanggul kecil, kulitnya keriput tapi sorot matanya tajam. Ia membawa bakul jamu gendong. Kain jariknya dilipat rapi. "Sepi ya, Met?" tanyanya pelan. Selamat mengenalnya, Bu Wiryo. Ia sering lewat menawarkan jamu, tapi jarang benar-benar berhenti. "Namanya juga usaha, Bu," jawab Selamat mencoba tersenyum. Bu Wiryo tidak langsung pergi. Ia berdiri menatap ke dalam kios, lalu melangkah masuk tanpa diminta. Aroma jamu bercampur kencur dan daun sirih ikut terbawa. "Boleh duduk?" tanyanya, meski sudah lebih dulu duduk di kursi tunggu. Selamat mengangguk. Beberapa detik hening. Suara pasar terdengar seperti jauh, padahal hanya di balik tirai plastik. "Kiosmu ini bukan jelek," kata Bu Wiryo pelan. "Tanganmu juga bukan sembarangan, tapi ada yang kurang." Selamat menatapnya, bingung. "Kurang apa, Bu?" Bu Wiryo tersenyum tipis. "Pemikat." Kata itu membuat jantung Selamat berdetak sedikit lebih cepat. Ia teringat kalimat semalam. Pemikat apa maksudnya? Supaya orang yang lewat itu merasa ingin masuk. Supaya rezeki nggak cuma lewat depan mata. Selamat terdiam. Ia tahu pembicaraan ini tidak biasa. Di pasar seperti ini, isu penglaris dan pemikat bukan hal asing. Ia sering mendengar warung yang tiba-tiba ramai, kios yang tak pernah sepi meski dagangannya biasa saja. Tapi selama ini ia memilih tak peduli. "Saya cuma mau usaha biasa saja, Bu," katanya hati-hati. Bu Wiryo mengangguk pelan. Semua orang awalnya begitu. Tapi kalau kebutuhan makin menekan, keyakinan bisa goyah. Selamat merasa seperti ditelanjangi. Ia tidak pernah menceritakan soal SPP anaknya pada siapapun di pasar. Rezeki itu bukan cuma ditunggu. Lanjut Bu Wiryo. Kadang harus dipanggil. Angin tiba-tiba meniup tirai plastik. Bunyi gesekannya panjang dan tipis. Selamat menelan ludah. "Kalau dipanggil, bayarnya apa, Bu?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, sebelum ia sempat menahannya. Bu Wiryo menatapnya lama. Tatapan yang tidak menghakimi, tapi juga tidak sepenuhnya hangat.
Tidak ada yang gratis di dunia ini, Matt. Tapi kadang yang diambil bukan yang kita kira. Jawaban itu menggantung. Seorang pelanggan Aris tertawa keras di seberang. Kontras sekali dengan suasana di dalam kios Slamet yang terasa semakin sempit. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Slamet pelan. Bu Wiryo berdiri. Ia mendekat ke arah lantai kayu kios, lalu mengetuknya perlahan dengan ujung jarinya. Tanah ini masih perawan. Belum pernah dipakai apa-apa. Katanya, kalau kamu mau, nanti malam Jumat Kliwon, tanam sesuatu di bawahnya. Slamet merasa tenggorokannya kering. Tanam apa? Bu Wiryo membuka kain kecil dari dalam bakulnya. Di dalamnya ada beberapa helai rambut yang diikat benang hitam, serpihan kuku, dan uang receh yang sudah kusam. Ini cuma contoh. Rambut dari pelanggan pertamamu, kukumu sendiri, uang hasil keringatmu. Bungkus kain putih, tanam di bawah kursi pangkas. Baca doa yang akan saya ajarkan. Slamet mundur setengah langkah. Doa bagaimana? Doa yang dibalik. Kata-kata itu seperti menampar pelan. Bu, itu tidak benar, bisik Slamet. Bu Wiryo tersenyum lagi. Kali ini lebih samar. Benar atau tidak tergantung siapa yang menilai. Kamu mau anakmu ikut ujian, bukan? Nama Rian tidak disebut. Tapi Slamet merasa seolah-olah disebut. Kalau saya tidak mau, tidak apa-apa. Rezekimu tetap ada. Hanya saja, mungkin jalannya lebih panjang. Kalimat itu tidak mengancam. Justru tenang. Dan karena itulah terasa lebih berat. Bu Wiryo melangkah keluar kios. Sebelum benar-benar pergi, ia berhenti dan berkata tanpa menoleh. Tawaran seperti ini tidak datang 2 kali, Matt. Pikirkan baik-baik. Slamet berdiri terpaku. Sore itu ia hanya mendapat 1 pelanggan lagi. Seorang anak kecil yang dipaksa ibunya potong rambut sebelum masuk sekolah. Uangnya pas-pasan. Menjelang maghrib, pasar mulai lenggang. Slamet menutup kios dengan pikiran yang lebih bising daripada suara pasar tadi pagi. Di rumah, Siti sedang menjahit seragam Rian yang mulai sempit. Anak sulungnya itu duduk mengerjakan PR dengan wajah murung. Pak, kalau belum bayar besok, Rian nggak boleh ikut tryout. Katanya pelan. Slamet merasa dadanya seperti diremas. Nanti Bapak usahakan. Jawabnya cepat, meski ia tidak tahu caranya. Malam semakin dalam. Setelah anak-anak tidur, Slamet duduk sendirian di teras. Angin dari sawah membawa bau lumpur basah. Di kejauhan terdengar suara burung malam yang jarang ia dengar sebelumnya. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini ia pakai untuk bekerja jujur. Tanam sesuatu di bawah kursi. Ia membayangkan kiosnya. Lantai kayu itu memang belum pernah dibongkar. Di bawahnya hanya tanah padat yang dingin. Bukan yang kita kira yang akan diambil. Kalimat itu membuatnya merinding. Tapi wajah Rian muncul di pikirannya. Wajah Siti yang menahan air mata semalam. Anak bungsunya yang selalu bertanya, Bapak bawa apa? Slamet memejamkan mata. Ia tahu ini salah. Ia tahu ayahnya dulu selalu mengajarkan sabar dan tawakal. Tapi ia juga merasa lelah menjadi orang sabar yang tak pernah cukup. Angin malam berhenti mendadak. Suasana menjadi sangat hening. Di dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, Slamet tidak lagi berkata tidak dalam hatinya. Dan keputusan kecil yang belum ia ucapkan itu mulai tumbuh, pelan-pelan. Seperti akar yang mencari tempat berpijak di tanah yang gelap. Sejak pagi, dada Slamet terasa tidak tenang. Hari itu Jumat, dan menurut penanggalan Jawa yang ditempel di dinding kiosnya, malam nanti adalah Jumat Kliwon. Ia tidak langsung memutuskan, tetapi tubuhnya bergerak seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pagi itu pasar lebih ramai dari biasanya, entah karena menjelang akhir pekan atau karena mendung menggantung sejak subuh. Ibu-ibu berdesakan membeli sayur. Suara tawar-menawar terdengar lebih keras. Namun kios Slamet tetap saja seperti berada di ruang berbeda. Hanya 1 pelanggan datang sampai siang. Saat memotong rambut lelaki itu, Slamet memperhatikan setiap helai yang jatuh ke lantai. Rambut tipis, agak kasar. Ia menyapunya pelan setelah selesai. Tangannya gemetar sedikit ketika mengumpulkan sebagian kecil rambut itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Rasanya seperti mencuri, padahal itu hanya sisa potongan. Menjelang sore, ia memotong kuku tangannya sendiri di dalam kios. Bunyi kecil tik terdengar saat kuku jatuh ke lantai kayu. Ia memungutnya dan menyimpannya bersama rambut tadi. Setiap gerakannya terasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali ia menoleh ke arah cermin. Pantulannya terlihat biasa saja,
Tetapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti tatapan yang bukan hanya miliknya. Saat azan maghrib berkumandang dari musola pasar, Slamet menutup kios seperti biasa. Ia pulang, makan bersama keluarga, berusaha bersikap normal. Siti sempat bertanya, "Mas kelihatan capek sekali." "Cuma banyak pikiran," jawabnya singkat. Anak-anak tidur lebih cepat malam itu. Angin dari sawah berhembus pelan, langit gelap tanpa bulan. Sekitar pukul 11, Slamet bangun pelan dari tempat tidur. Ia memastikan Siti benar-benar terlelap. Lalu ia mengambil senter kecil dan kain putih yang sudah ia siapkan sejak sore. Di dalam kain itu ia letakkan rambut pelanggan pertama hari ini, potongan kukunya sendiri, dan beberapa uang receh dari laci kios. Uang hasil kerja yang terasa semakin ringan akhir-akhir ini. Tangannya sempat berhenti. "Mas," Siti bergumam dalam tidur, membuat Slamet hampir mengurungkan niat. Tapi istrinya kembali tenang. Slamet melangkah keluar rumah. Jalan menuju pasar gelap. Lampu-lampu rumah sudah padam. Hanya suara jangkrik dan gemerisik padi di sawah yang menemani langkahnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk sampai ke tulang. Pasar malam hari berbeda. Tanpa suara orang dan bau dagangan, tempat itu seperti kehilangan jiwanya. Atap seng memantulkan bunyi angin yang tipis dan panjang. Beberapa plastik tersangkut di sudut lorong, bergerak pelan seperti bernapas. Slamet membuka gembok kios dengan tangan sedikit gemetar. Bunyi logam beradu terdengar terlalu keras di kesunyian. Ia masuk dan menutup tirai plastik. Di dalam, gelap dan pengap. Ia menyalakan senter dan meletakkannya menghadap ke atas agar cahaya memantul ke langit-langit triplek. Kursi pangkas berdiri di tengah ruangan seperti biasa, tapi malam itu terlihat berbeda. Bayangannya memanjang ke dinding, seperti ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Slamet menarik napas dalam. Ia berlutut dan mulai mencungkil papan lantai tepat di bawah kursi. Kayu itu ternyata lebih mudah terangkat dari yang ia kira, seolah-olah memang sudah lama menunggu dibuka. Tanah di bawahnya lembab dan dingin. Bau tanah basah menyeruak pelan. Slamet terdiam sesaat. Ia hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia membuka kain putih. Rambut dan kuku terlihat tidak berarti di bawah cahaya senter. Uang receh berkilat redup. Ia teringat ucapan Bu Wiryo. Baca doa yang dibalik. Lidahnya terasa berat ketika mulai mengucapkan kalimat-kalimat yang telah diajarkan sore tadi. Kata-kata yang seharusnya sakral kini terbalik, terdengar asing dan ganjil. Setiap suku katanya seperti terseret keluar dari mulutnya dengan paksa. Angin tiba-tiba berhenti. Pasar menjadi sangat hening. Bahkan suara jangkrik pun seolah menjauh. Slamet merasa tengkuknya dingin, seperti ada hembusan napas tepat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Doa itu selesai dengan suara hampir tak terdengar. Tangannya segera menurunkan bungkusan kain ke dalam lubang tanah kecil. Ia menutupnya kembali dengan tanah, lalu memasang papan lantai seperti semula. Saat papan itu kembali pada tempatnya, terdengar bunyi ketuk pelan, bukan dari kayu, melainkan seperti dari dalam tanah. Slamet membeku. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu tirai plastik di depan kios bergerak pelan. Padahal pintu tertutup dan tidak ada angin. Slamet berdiri perlahan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mematikan senter dan membiarkan ruangan gelap. Dalam kegelapan itu, ia merasa ruang kiosnya menjadi lebih sempit. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut berdiri bersamanya, tapi tidak membutuhkan cahaya. "Sudah," bisiknya pada diri sendiri. "Sudah selesai." Ia membuka tirai dan melangkah keluar. Udara malam terasa lebih berat. Langkahnya cepat menyusuri lorong pasar yang kosong. Ketika sampai di ujung pasar, ia sempat menoleh. Kiosnya tampak gelap seperti yang lain, tidak ada yang berbeda. Namun entah kenapa, ia merasa seperti baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Di rumah, ia berbaring di samping Siti. Tubuhnya lelah, tapi matanya sulit terpejam. Beberapa saat kemudian, ia mendengar sesuatu. Samar, seperti bunyi gunting beradu pelan. Ceklek, ceklek. Ia menahan napas. Suara itu tidak berasal dari rumah, tapi dari arah pasar. Slamet memejamkan mata rapat-rapat dan menutup telinganya dengan bantal. Pagi belum datang, tetapi sesuatu telah terbangun. Dan ia tahu, mulai besok tidak akan ada lagi yang benar-benar sama. Slamet datang ke pasar dengan mata sembab. Ia hampir tidak tidur. Suara gunting yang ia dengar semalam terus terngiang, meski ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan bersalah. Langit pagi cerah, matahari muncul tanpa mendung seperti kemarin. Udara terasa lebih hangat.
Tapi tubuh Selamat justru menggigil saat membuka gembok kios. Ia berhenti sejenak sebelum mengangkat tirai plastik. Ada perasaan aneh, seperti hendak masuk ke ruangan yang bukan lagi sepenuhnya miliknya. Ketika tirai dibuka, tidak ada yang berbeda. Kursi pangkas berdiri di tempatnya. Cermin masih memantulkan ruang sempit itu. Lantai kayu terlihat biasa saja, seolah-olah tak pernah dibongkar. Selamat menarik nafas panjang dan mulai menyapu lantai. Belum 5 menit ia membuka kios, seorang lelaki paruh baya masuk. "Mas, bisa potong sekarang?" Selamat sedikit terkejut. Biasanya jam segini belum ada yang datang. "Bisa, Pak, silahkan." Belum selesai ia memakaikan kain penutup di bahu pelanggan, 2 orang lagi berdiri di depan kios. "Antre ya, Mas," kata salah satunya. Selamat mengangguk pelan. Dadanya mulai terasa sesak, tapi kali ini bukan karena kecewa. Hingga pukul 9, kursi pangkasnya tak pernah kosong. Orang-orang datang tanpa ia kenal. Ada yang bilang lewat saja lalu merasa ingin mampir. Ada yang mengaku biasanya potong di tempat lain, tapi entah kenapa pagi itu berbelok ke kiosnya. "Kayaknya cocok di sini," kata seorang pemuda sambil tersenyum setelah selesai dicukur. Selamat hanya membalas dengan anggukan kecil. Di sela-sela kesibukan, ia sempat melirik ke arah kios Aris. Untuk pertama kalinya, kursi di sana kosong. Aris berdiri di depan kiosnya, memandangi kerumunan kecil di tempat Selamat dengan wajah sulit ditebak. Selamat kembali fokus bekerja, tangannya bergerak otomatis, seperti biasanya. Tapi ada satu hal yang mulai ia sadari. Setiap kali guntingnya memotong rambut, suara cekleknya terdengar lebih jelas dari biasanya. Tajam, bersih. Seolah-olah gunting itu baru diasah, padahal ia tidak melakukan apa-apa. Menjelang siang, Pak Darto menyempatkan diri menengok. "Wah, ramai sekali hari ini, Matt," katanya dengan nada kagum. Selamat tersenyum tipis. "Alhamdulillah, Pak." Ia ingin merasa bahagia, sungguh. Tapi di antara rasa syukur itu, ada sesuatu yang mengganjal. Saat menyapu rambut yang menumpuk di lantai, ia teringat lubang kecil di bawah papan kayu itu. Tanah yang ia tutup kembali dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba tirai plastik bergerak lagi, meski tidak ada angin. Seorang pelanggan masuk. Ia tidak ingat kapan orang itu berdiri di depan kios. Ia laki-laki biasa, usianya sulit ditebak. Wajahnya tidak terlalu jelas dalam ingatan. Seolah-olah setiap kali Selamat mencoba fokus, detailnya mengabur. "Masih bisa?" tanyanya singkat. Masih ada 2 orang menunggu, tapi anehnya tak satu pun dari mereka protes ketika lelaki itu duduk di kursi lebih dulu. "Bisa," jawab Selamat tanpa sadar. Saat kain penutup dipasang di bahunya, Selamat merasakan sesuatu yang ganjal, dingin. Kulit lelaki itu terasa lebih dingin dari pelanggan lain. Bukan dingin karena kipas angin, tapi dingin seperti tanah basah yang ia sentuh semalam. Tangannya sempat berhenti sesaat. "Potong biasa saja," kata lelaki itu pelan. Suaranya datar, tidak berat, tidak ringan. Selamat mulai memotong rambutnya. Aneh, rambut itu terasa lebih tebal, lebih berat jatuh ke lantai. Padahal secara kasat mata biasa saja. Ia berusaha menatap wajah pelanggan itu melalui cermin. Untuk sesaat, bayangan di cermin tampak sedikit terlambat bergerak. Selamat berkedip. Semuanya kembali normal. Ia menyelesaikan potongan itu lebih cepat dari biasanya. Saat kain penutup dilepas, lelaki itu berdiri tanpa banyak bicara. Ia meletakkan uang di meja kecil. Jumlahnya lebih dari tarif biasa. "Terima kasih," ucap Selamat refleks. Lelaki itu tidak menjawab. Ia melangkah keluar. Selamat mengangkat pandangannya sesaat kemudian. Tapi orang itu sudah tidak terlihat di lorong pasar. Ia mengerutkan kening. Pasar memang ramai, tapi entah kenapa ia tidak yakin lelaki itu benar-benar berjalan di antara orang-orang. "Mas," suara pelanggan berikutnya membuyarkan pikirannya. Ia kembali bekerja. Sore itu jumlah pelanggan tidak berkurang, bahkan hingga mendekati maghrib masih ada yang menunggu. Biasanya Selamat menutup kios sebelum azan berkumandang, tapi hari itu entah kenapa ia terus menerima pelanggan. Saat azan maghrib akhirnya terdengar dari musala, satu orang terakhir duduk di kursi pangkasnya. Selamat terdiam, wajahnya sulit diingat, sama seperti tadi siang. "Potong biasa," katanya pelan. Nada suaranya terdengar familiar. Selamat merasakan tengkuknya dingin lagi, namun ia tetap bekerja. Ketika selesai, lelaki itu berdiri dan pergi tanpa suara. Tirai plastik bergoyang perlahan setelah ia keluar. Selamat berdiri sendirian di dalam kios. Pasar mulai sepi. Ia menunduk menyapu rambut. Tumpukannya jauh lebih banyak dari biasanya. Dan entah kenapa, ia merasa bukan hanya rambut pelanggan yang ada di lantai itu. Ada rasa kehilangan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menutup kios dengan tangan gemetar ringan. Di rumah, Siti menyambutnya dengan wajah terkejut ketika melihat uang yang ia serahkan. "Mas, ini banyak sekali." Selamat mengangguk pelan. "Ramai hari ini." Siti tersenyum lega. Air matanya hampir jatuh. "Alhamdulillah, mungkin ini jawaban doa." Selamat menunduk. Jawaban doa. Kata itu terasa berat. Malam itu ketika ia berbaring, ia merasa tubuhnya sangat lelah, tapi pikirannya tetap terjaga. Di kejauhan, angin menyentuh genting. Lalu, sangat samar, ia mendengar lagi suara itu. Ceklek, ceklek. Kali ini bukan dari arah pasar, seperti dari bawah lantai. Selamat membuka mata dalam gelap. Nafas. Hari-hari setelah itu berubah dengan cepat. Kios Selamat tidak pernah lagi benar-benar sepi. Sejak pagi hingga menjelang maghrib, selalu ada saja yang duduk di kursi pangkasnya. Bahkan beberapa pelanggan mulai rela antre di luar, berdiri di
pasar yang sempit sambil bercanda kecil. Pak Darto sering melongok sambil tersenyum kagum. Wah, sekarang kalah aku, Met. Orang lebih ramai potong rambut daripada beli ayam. Selamat hanya tertawa tipis. Ia berusaha terlihat biasa saja. Tapi di balik senyum itu, ada ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia mulai menyadari satu pola. Setiap hari, selalu ada satu pelanggan yang datang paling akhir. Menjelang azan maghrib. Waktunya hampir sama. Wajahnya selalu terasa asing. Tapi juga anehnya mirip satu sama lain. Atau mungkin itu hanya perasaan Selamat saja. Hari itu menjelang sore. Langit di atas pasar berwarna kelabu pucat. Angin dari arah sawah membawa bau padi yang hampir panen. Tirai plastik kios bergerak pelan, berderit kecil. "Masih buka, Mas?" tanya seorang bapak yang baru selesai dipotong rambutnya. "Sebentar lagi tutup, Pak," jawab Selamat. Ia mulai menyapu rambut di lantai. Tumpukannya kini selalu banyak. Setiap kali menyapu, ia merasakan aroma tanah basah yang samar. Meski rambut itu kering. Azan maghrib hampir berkumandang ketika tirai plastik terangkat pelan. Seorang lelaki masuk. Selamat tidak mendengar langkahnya. "Masih bisa?" tanyanya singkat. Nada suaranya datar. Tidak tinggi, tidak rendah. Selamat menelan ludah. "Bisa." Padahal tadi ia sudah berniat menutup kios lebih cepat. Lelaki itu duduk. Seperti biasa. Wajahnya sulit dijelaskan. Tidak menyeramkan, tidak aneh. Tapi ketika Selamat mencoba mengingat detailnya, semuanya terasa kabur. Ia memasang kain penutup di bahu pelanggan itu. Dingin. Sentuhan itu selalu sama. Dingin seperti menyentuh dinding kamar mandi saat subuh. "Potong biasa," katanya. Selamat mulai bekerja. Suara gunting terdengar lebih jelas dari biasanya. Cek-klek, cek-klek, cek-klek. Aneh. Tidak ada suara pasar yang masuk ke dalam kios. Seolah-olah ruang itu terpisah dari dunia luar. Selamat mencoba melihat pantulan mereka di cermin. Untuk sepersekian detik, ia merasa bayangan lelaki itu tidak sepenuhnya menempel di kursi. Seperti ada jarak tipis antara tubuh dan pantulannya. Ia berkedip cepat. Semuanya tampak normal kembali. Tangannya mulai berkeringat. Ia ingin menyelesaikan potongan itu secepat mungkin. Saat hampir selesai, ia merasakan sesuatu. Seperti ada tatapan lain di dalam kios. Bukan dari pelanggan itu, tapi dari bawah. Dari lantai kayu yang ia buka malam itu. Dadanya sesak. Ia mempercepat gerakan guntingnya hingga akhirnya selesai. Lelaki itu berdiri tanpa banyak bicara. Ia meletakkan uang di meja kecil. Jumlahnya lebih dari cukup. Selamat ingin bertanya sesuatu. Entah apa. Tapi lidahnya terasa berat. Lelaki itu melangkah keluar. Tirai plastik bergoyang pelan. Tidak ada suara langkah menjauh. Selamat menunggu beberapa detik sebelum berani menoleh. Lorong pasar sudah hampir kosong. Tidak ada siapa-siapa. Azan maghrib berkumandang. Suaranya terdengar jauh. Seperti berasal dari tempat lain. Selamat berdiri sendiri di dalam kios. Ia menunduk menyapu rambut. Tangannya berhenti mendadak. Di antara rambut-rambut hitam yang jatuh, ada beberapa helai yang lebih panjang dan lebih halus. Seperti rambut anak kecil. Ia menahan nafas. Hari ini ia tidak memotong rambut anak kecil. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin sisa kemarin. Mungkin terbawa angin. Ia menyapu semuanya dengan cepat dan membuangnya ke tempat sampah di belakang kios. Namun ketika ia kembali masuk, lantai terasa lebih dingin dari biasanya. Malam itu di rumah, anak keduanya Rina terlihat pucat. "Kenapa, Nak?" tanya Selamat sambil menyentuh keningnya. "Pusing, Pak," jawabnya pelan. Tubuhnya hangat. Siti mengambil kain basah dan mengompresnya. "Mungkin kecapekan," katanya mencoba tenang. Tapi menjelang tengah malam, Rina mulai mengigau. Ia menyebut sesuatu dengan suara lirih. "Jangan dipotong. Jangan dipotong." Selamat yang setengah tertidur langsung terbangun. "Apa, Nak?" bisiknya. Rina memejamkan mata rapat-rapat. Tangannya seperti menutup kepala sendiri. Siti memandang Selamat dengan wajah bingung. Mungkin mimpi buruk. Selamat mengangguk. Tapi jantungnya berdebar keras. Ia keluar rumah sebentar. Berdiri di teras. Sawah di belakang rumah tampak gelap. Angin hampir tidak ada. Tiba-tiba, dari arah pasar,
Ia merasa seperti mendengar sesuatu. Samar, seperti suara sapu menyapu lantai kayu. Serak, serak. Padahal kiosnya sudah terkunci. Ia menelan ludah. Ingatan tentang helai rambut panjang di lantai tadi sore muncul lagi. Keesokan paginya, demam Rina belum turun. Selamat tetap berangkat ke pasar dengan langkah berat. Dalam hati ia berharap hari itu sepi saja. Entah kenapa, ia ingin sekali kiosnya kosong. Namun harapannya tidak terkabul. Sejak pagi, orang-orang datang lebih banyak dari hari sebelumnya. Katanya potong di sini awet rapi, kata seorang pemuda. Iya, teman saya juga bilang begitu, sahut yang lain. Selamat bekerja tanpa banyak bicara. Di sela-sela memotong, pikirannya terus melayang ke rumah. Menjelang sore, seperti biasa, satu pelanggan terakhir datang. Selamat sudah hafal polanya sekarang. Ia bahkan tidak lagi terkejut. Lelaki itu duduk, potong biasa, suara yang sama, dingin yang sama. Kali ini, saat Selamat menyentuh rambutnya, ia merasa jari-jarinya ikut dingin. Seolah-olah sebagian hangat tubuhnya diserap perlahan. Di cermin, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Pantulan dirinya tampak sedikit lebih pucat dibanding pagi tadi. Sangat tipis, hampir tak terlihat. Ia memejamkan mata sebentar. Saat membukanya kembali, semuanya biasa saja. Ia menyelesaikan potongan itu tanpa berkata apa-apa. Lelaki itu pergi. Dan seperti hari sebelumnya, ia tidak pernah benar-benar melihat kemana arah perginya. Saat menutup kios, Selamat berdiri cukup lama menatap lantai kayu. Ia merasa seperti sedang memberi makan sesuatu. Sesuatu yang tak terlihat. Dan setiap hari, yang diberi bukan hanya rambut orang lain. Malam itu, demam Rina semakin tinggi. Siti mulai panik. Selamat duduk di samping tempat tidur anaknya, memegang tangannya yang kecil dan panas. Di dalam hatinya, untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang tidak bisa ia hindari lagi. Apakah yang datang deras itu benar-benar rezeki? Atau sesuatu yang sedang menagih perlahan? Pagi itu datang dengan langit yang terlalu cerah. Setelah malam panjang di rumah sakit, Selamat tetap membuka kios seperti biasa. Tubuhnya lelah, kepalanya berat, tapi ia merasa tidak punya pilihan. Setiap kali ia berpikir untuk menutup kios sehari saja, kalimat itu kembali terngiang. Jangan berhenti. Rina masih terbaring lemah di rumah. Siti tidak lagi banyak bicara. Ada jarak tipis di antara mereka sekarang. Jarak yang diisi oleh sesuatu yang tidak diucapkan. Pasar tetap hidup seperti tidak ada yang berubah. Ibu-ibu tertawa, pedagang memanggil pembeli, suara plastik kresek berdesir. Hanya Selamat yang merasa seolah berjalan di dua dunia berbeda. Begitu ia membuka tirai plastik, dua pelanggan sudah menunggu. "Mas, cepat ya, mau kerja," kata salah satu dari mereka. Selamat mengangguk dan mulai bekerja. Tangannya bergerak otomatis, gunting berbunyi teratur, rambut jatuh berjatuhan ke lantai kayu. Setiap helai yang jatuh terasa seperti mengurangi sesuatu yang tak terlihat. Ia tidak lagi menghitung jumlah pelanggan, terlalu banyak, bahkan lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Pak Darto berbisik siang itu, "Rezekimu lagi deras sekali, men. Orang-orang sampai bilang kalau belum potong di tempatmu, rasanya belum lengkap." Belum lengkap. Kata itu membuat Selamat ingin tertawa pahit. Menjelang sore, awan mulai menggumpal. Angin dari arah sawah bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat tirai plastik berkibar. Pukul 4, ponsel Selamat bergetar di saku. Nama Siti muncul di layar. Entah kenapa jantungnya langsung mencelos. "Mas," suara Siti terdengar panik dan terputus-putus. Rian kecelakaan." Dunia Selamat seperti berhenti. "Apa?" Suaranya serak. "Sepulang sekolah, ditabrak motor di tikungan dekat sawah. Sekarang di puskesmas." Tanpa berpikir panjang, Selamat meletakkan gunting di meja. Pelanggan yang sedang dipotong rambutnya menatap bingung. "Maaf Pak, saya harus pergi," katanya cepat. Ia bahkan lupa melepas kain penutup pelanggan itu. Tangan orang itu sendiri yang melepasnya dengan wajah heran. Selamat berlari keluar pasar. Suara orang-orang seperti menjauh. Hanya detak jantungnya yang terdengar keras di telinga. Di puskesmas, Rian terbaring dengan kepala dibalut perban. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Siti duduk di samping ranjang sambil menangis tertahan. Katanya benturannya keras
paginya sebelum maghrib, tepat ketika azan mulai berkumandang dari musala kecil dekat pasar. Pemakaman berlangsung keesokan harinya. Warga kampung datang membawa doa dan air mata. Banyak yang masih tidak percaya. Padahal anaknya baik sekali, kata seorang tetangga. Selamat duduk di samping makam yang masih basah. Tanah merah menutup tubuh anak sulungnya. Hujan turun tipis, seperti langit ikut menahan tangis. Di tengah isak tangis itu, Selamat merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kesedihan saja, tapi rasa kosong yang dingin. Seperti ada bagian dari dirinya yang sudah dipotong, rapi, bersih, tanpa sisa. Malamnya, rumah semakin sunyi. Kamar Rian kosong. Buku-bukunya masih tersusun di meja. Seragam sekolahnya tergantung rapi di belakang pintu. Rina terbangun beberapa kali sambil memanggil kakaknya. Siti hanya bisa memeluknya sambil menangis dalam diam. Selamat duduk sendirian di ruang tengah. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Hari kecelakaan Rian, kiosnya paling ramai sepanjang sejarah. Ia bahkan belum sempat menghitung uang di laci. Dengan tangan gemetar ia membuka tas kecil yang dibawanya dari pasar. Uang hari itu jauh lebih banyak dari biasanya. Dadanya terasa sesak. Ia teringat lubang kecil di bawah kursi pangkas. Tanah lembab yang ia timbun kembali. Yang diambil bukan yang kita kira. Kalimat Bu Wiryo kembali menghantam kepalanya. Air mata akhirnya jatuh. Tapi bukan hanya karena kehilangan, melainkan kesadaran yang perlahan menjadi jelas. Ia berdiri mendadak. Tanpa berpikir panjang, ia keluar rumah dan berjalan menuju pasar di tengah malam. Langkahnya cepat, hampir tersandung. Pasar sunyi seperti kuburan panjang. Hanya suara angin dan saing berdesir. Ia membuka kios dengan kasar. Begitu masuk, ia langsung berlutut dan mencungkil papan lantai di bawah kursi. Kayu itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Setelah berhasil terbuka, ia menggali tanah dengan tangan kosong. Tanahnya lebih gembur, lebih dalam, dan lebih dingin. Ia mencari bungkusan kain putih itu. Tangannya menyentuh sesuatu, bukan kain, tapi helai-helai rambut yang lebih banyak dari yang ia tanam dulu. Rambut panjang, pendek, halus, kasar. Seolah-olah selama ini tanah itu menyimpan lebih dari yang ia berikan. Selamat mundur dengan nafas tersengal. Tiba-tiba, dari belakangnya, terdengar suara pelan. Jeklek, jeklek. Ia membeku. Perlahan, ia menoleh ke arah kursi pangkas. Di sana, samar dalam gelap, seperti ada bayangan duduk. Tidak jelas, tidak tegas, tapi cukup untuk membuat darahnya membeku. Bayangan itu tidak bergerak, tapi Selamat tahu, ia tidak sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Rezeki yang ia panggil bukan hanya mengambil panas tubuh Rina. Ia sudah mengambil yang pertama, anak sulungnya. Tumbal pertama telah jatuh, dan entah berapa lagi yang tersisa. Sejak malam ia menggali lantai kios dan menemukan rambut yang bukan miliknya. Selamat tidak lagi bisa membohongi diri sendiri. Rian sudah pergi. Dan untuk pertama kalinya, ia yakin kepergian itu bukan sekedar kecelakaan biasa. Rumahnya dipenuhi suasana duka. Tahlilan berlangsung beberapa malam. Tetangga berdatangan, membaca doa, lalu pulang dengan wajah iba. Siti lebih banyak diam. Matanya kosong, seolah sebagian jiwanya ikut terkubur bersama anak sulung mereka. Rina masih lemah, tapi demamnya perlahan turun setelah pemakaman. Itu justru membuat dada Selamat semakin sesak. Seperti ada timbangan tak terlihat yang baru saja diseimbangkan. Setelah 7 hari, ia kembali membuka kios. Ia sempat berpikir untuk berhenti selamanya. Tapi utang tetap ada. Biaya rumah sakit masih harus dibayar. Rina butuh obat. Dan entah kenapa, ada rasa takut yang lebih besar jika ia menutup kios begitu saja. Ketika tirai plastik dibuka pagi itu, beberapa pelanggan sudah berdiri menunggu. "Turut berduka ya mas," kata salah satu dari mereka. Selamat hanya mengangguk pelan. Tangannya kembali memegang gunting. Suara ceklek terdengar seperti biasa. Dan seperti hari-hari sebelumnya, pelanggan terus berdatangan, tidak berkurang, tidak ragu. Seolah kematian Rian tidak ada hubungannya dengan apapun. Menjelang siang, Selamat tidak tahan lagi. Ia meninggalkan kios sebentar dan berjalan ke sudut pasar tempat Bu Wiryo biasa duduk menjajakan jamu. Perempuan tua itu ada di sana, seperti sudah menunggunya. "Kamu datang juga," katanya pelan. Selamat duduk tanpa basa-basi. "Anak saya meninggal." Bu Wiryo mengangguk pelan, seolah sudah tahu. "Saya mau menghentikannya." Suara Selamat bergetar. "Saya nggak mau lagi." Perempuan tua itu memandangnya lama. Tidak ada rasa terkejut di wajahnya. "Sudah kubilang, yang dipanggil tidak suka ditolak." "Saya nggak peduli," Selamat hampir berteriak, lalu menahan suaranya karena orang-orang di sekitar mulai melirik. "Saya cuma mau keluarga saya selamat." Bu Wiryo menghela napas panjang. "Kamu pikir ini seperti mematikan lampu?
Sekali dinyalakan, dia sudah tahu jalan pulangnya. Slamet merasa napasnya tercekat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Menawar. Kata itu terasa asing. Menawar bagaimana? Datangi dia, bicara. Tawarkan sesuatu sebagai pengganti. Tapi ingat, yang kamu tawarkan harus setara. Slamet menatap kosong. Setara dengan apa? Bu Wiryo tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, jangan serakah lagi, dan jangan mencoba kabur. Slamet pulang dengan kepala penuh tekanan. Sore itu, seperti biasa, pelanggan terakhir datang menjelang maghrib. Slamet sudah menunggu momen ini. Lelaki itu masuk tanpa suara, duduk di kursi. Potong biasa, katanya. Slamet berdiri di belakangnya, menatap pantulan di cermin. Kamu siapa? Tanyanya tiba-tiba. Lelaki itu tidak menjawab. Kenapa ambil anak saya? Suara Slamet bergetar, tapi ia tidak lagi peduli. Cermin tampak sedikit berembun, padahal udara panas. Untuk sesaat, pantulan lelaki itu tampak lebih gelap dari tubuh aslinya. Kamu yang memanggil, jawabnya pelan. Suara itu seperti datang dari dua arah sekaligus, dari depan dan dari bawah lantai. Saya mau berhenti, kata Slamet. Ambil saja kios ini, ambil uangnya, jangan keluarga saya. Lelaki itu tersenyum tipis. Rezeki sudah berjalan. Tolong, bisik Slamet. Untuk pertama kalinya, lelaki itu menoleh sedikit ke arah cermin. Bayangannya tidak ikut menoleh. Slamet mundur satu langkah. Setiap hari kamu memberi, kata suara itu lagi. Setiap hari kami mengambil. Kami, Slamet hampir tak bersuara. Tidak ada jawaban. Azan maghrib mulai terdengar. Tiba-tiba lelaki itu berdiri sendiri, tanpa disentuh. Uang sudah tergeletak di meja. Sebelum keluar, ia berkata, jangan berhenti, kalau tidak mau kehilangan lebih banyak. Tirai plastik bergerak pelan setelah ia lewat. Slamet berdiri gemetar. Malam itu, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia kembali ke kios setelah pasar benar-benar sepi. Dengan tangan gemetar, ia menggali kembali tanah di bawah kursi. Rambut-rambut itu kini jauh lebih banyak, seperti tumbuh sendiri dari tanah. Apa maumu? Bisiknya pada kegelapan. Tidak ada jawaban. Ia teringat kata Bu Wiryo, menawar. Slamet duduk bersila di lantai kios. Ambil saya saja, katanya pelan. Jangan anak-anak saya, jangan istri saya. Angin tiba-tiba berputar di dalam ruangan sempit itu, padahal pintu tertutup. Lampu redup berkedip sekali. Dari bawah tanah terdengar suara pelan. Ceklek, seperti gunting yang menerima potongan baru. Slamet merasakan sesuatu menusuk dadanya. Bukan sakit fisik, tapi seperti ada bagian hangat dalam dirinya yang ditarik pelan-pelan. Ia tersentak dan jatuh terduduk. Napasnya memburu. Di cermin, pantulannya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Jauh lebih pucat. Seolah-olah sebagian warna hidupnya benar-benar telah dipotong. Malam itu ia pulang dengan langkah goyah. Di rumah, Rina tertidur lebih tenang. Siti juga terlihat tidak setegang hari-hari sebelumnya. Untuk sesaat, Slamet merasa mungkin tawarannya diterima. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia baru saja membuat perjanjian baru. Dan kali ini, yang ditawarkan adalah dirinya sendiri. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah sesuatu itu akan mengambil, melainkan Sejak malam ia menawarkan dirinya sendiri, ada sesuatu yang berubah pada Slamet. Rina memang terlihat lebih sehat. Wajahnya mulai berisi, tawanya kembali terdengar, meski pelan. Siti pun tidak lagi sering terbangun tengah malam sambil terisak. Rumah itu perlahan tampak seperti rumah lagi. Namun Slamet sendiri semakin kurus. Pipi yang dulu berisi kini cekung. Matanya menghitam seperti kurang tidur bertahun-tahun. Ia sering terdiam lama, menatap kosong ke arah tembok, seolah ada sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Kios tetap ramai, bahkan lebih ramai. Orang-orang rela antre sampai keluar tirai plastik. Ada yang datang dari kampung sebelah karena mendengar kabar bahwa potongan rambut di tempat Slamet lebih enak rasanya. Entah apa maksudnya, tapi mereka mengatakannya dengan yakin. Setiap gunting berbunyi, Slamet merasa dadanya ikut teriris. Ceklek, ceklek. Suara itu kini tak lagi hanya terdengar di tangannya. Ia mendengarnya bahkan saat kios tutup. Di dapur, di kamar mandi, di sela-sela azan subuh. Seperti ada sesuatu yang memotong pelan-pelan sisa hidupnya. Suatu sore, Pak Darto menepuk pundaknya. Kamu harus periksa, Matt. Badanmu kayak orang sakit berat.
Slamet hanya tersenyum tipis. Cuma capek. Padahal ia tahu ini bukan sekadar capek. Ia mulai sering pusing mendadak. Pandangannya mengabur. Kadang saat melihat cermin, bayangannya terlambat bergerak sepersekian detik. Seolah ia tidak sepenuhnya lagi menjadi dirinya sendiri. Malam Jumat kembali datang. Pasar lebih sepi dari biasanya. Hanya beberapa kios yang masih buka. Angin berdesir membawa bau tanah basah dari sawah. Slamet sengaja menunggu pelanggan terakhir. Dan seperti yang sudah-sudah, lelaki itu datang. Langkahnya tenang, duduk tanpa suara. Wajahnya tetap biasa, terlalu biasa untuk diingat. "Kamu sudah ambil bagianmu," kata Slamet pelan sebelum mulai memotong. Lelaki itu tidak menjawab. "Saya sudah tawarkan diri saya." Kini lelaki itu tersenyum, tipis sekali. "Dan kamu pikir itu cukup?" Gunting berhenti di udara. "Bukankah itu yang kau mau?" "Yang kami ambil bukan tubuh," jawab suara itu pelan. "Tapi yang membuat tubuh itu hidup." Slamet menelan ludah. "Lalu kenapa Rian?" "Karena kamu lebih takut kehilangan dia daripada kehilangan dirimu." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Slamet terdiam. Ia teringat malam pertama ia datang ke Bu Wiryo. Ia hanya memikirkan kios, uang, utang. Ia tidak memikirkan apa yang mungkin diambil. Ia tidak pernah benar-benar siap kehilangan apapun. Ia hanya ingin semuanya tetap utuh, keluarga dan rezeki sekaligus. Dan mungkin itulah kesalahannya. "Kalau begitu, ambil semuanya sekarang," bisik Slamet. "Hentikan ini." Lelaki itu berdiri. Pantulannya di cermin tidak ikut berdiri. "Sudah berjalan terlalu jauh," katanya. "Yang dipotong tidak bisa ditempel kembali." Lampu kios tiba-tiba padam. Dalam gelap, Slamet mendengar suara rambut jatuh. Banyak sekali, seperti hujan tipis. Saat lampu menyala kembali, kursi itu kosong. Namun di lantai, rambut berserakan lebih banyak dari biasanya. Dan di cermin, untuk sesaat, Slamet melihat sesuatu di belakangnya. Bukan sosok jelas, hanya bayangan gelap yang menempel terlalu dekat. Hari-hari berikutnya tubuh Slamet semakin melemah. Ia tetap membuka kios, seolah itulah satu-satunya cara menahan sesuatu agar tidak menyentuh rumahnya lagi. Tapi kini setiap kali pelanggan duduk, Slamet merasa seolah bukan hanya rambut yang dipotong,